Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijalil Islami. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 21 Batu Kedunduang, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tahun 2025. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi pokok zakat fitrah di kelas 5 di SD Negeri 21 Batu Kedunduang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabarnya hari ini apa? Alhamdulillah. Luar biasa. Subhanallah. Allah. Pagi hari ini anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anak Bapak, sebelum belajar, Bapak cek kembali kesiapan Ananda untuk belajar. Semuanya sudah siap belajar? Siap. Maka dari itu, sebelum belajar, seperti biasa, kita akan melaksanakan doa terlebih dahulu. Kita kepada Allah dalam mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah agar ilmu yang kita tuntut hari ini menjadi berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, untuk memimpin doa hari ini, silakan kepada ketua kelas Irsyad. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kabarnya hari ini? Luar biasa. Subhanallah. Allah. Selanjutnya, seperti biasa anak Bapak, sebelum melanjutkan ke pelajaran, tentu kita akan baca ayat suci Al-Qur'an. Untuk hafalannya, Bapak cek kembali anak Bapak yang masih ingat dengan surah Al-Ma'un. Untuk hari ini kita baca suratul Fatihah dan suratul Al-Ma'un. Tafadhol, silakan Iqra ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
Setelah kita berdoa, kita baca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini menjadi berkah kehidupan kita. Dan selanjutnya, kepada anak Bapak, mari kita tunjukkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara dan bangsa. Sejenak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya disilakan kepada anak Bapak untuk dapat berdiri. Alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan kita berdoa, kemudian kita lanjutkan dengan membaca suci Al-Quran. Telah kita laksanakan juga sebagai bentuk nasionalisme kita kepada bangsa kita. Anak-anak Bapak, siapa yang tidak hadir hari ini? Tahu kenapa Aldi tidak hadir? Sakit apa teman kita itu? Mudah-mudahan kembali dia sehat seperti biasa. Amin. Hari ini kita kembali bertemu pada pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi yang sebelumnya sudah Bapak katakan kepada anak kelas 5. Masih ingat? Masih. Materi tentang materinya? Materi zakat. Materi zakat sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin kembali mengetahui anak-anak Bapak yang mempelajari materi ini di rumah atau sebelumnya. Ya, kemarin Bapak sudah bilang bahwa anak-anak Bapak lihat kembali materi untuk besok yang akan kita pelajari. Sudah lihat materinya? Sudah dibaca? Bapak tanya, ayo anak-anak Bapak yang tahu dengan zakat, apa itu? Masih ingat? Materi zakat pada hari ini yang akan kita pelajari, Bapak jelaskan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, apa tujuannya? Kita mampu meyakini makna zakat fitrah dengan benar. Kemudian mampu menunjukkan perilaku dermawan ya sebagai bukti mengimplementasi atau mempraktikkan dari zakat dengan benar. Kemudian yang terakhir, kita mampu menjelaskan ketentuan zakat. Faham tuh? Insya Allah materi ini akan kita pelajari bersama-sama. Bapak ingin melihat kembali sungguh dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Silakan dicek kembali buku-buku ya, yang berkaitan dengan pelajaran materi kita pada hari ini. Ada di bawah bukunya? Ada. Mana bukunya? Alat tulisnya masih ada? Ada. Nggak ada yang pinjam lagi ya?
Baik, anak bapak. Mungkin sudah pernah mendengar kata zakat? Sudah pernah? Ya. Dan juga sudah pernah ada yang membayar zakat. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nanti setelah ini kita akan berdiskusi bersama sambil belajar memahami materi zakat. Kita akan melihat tampilan, sama-sama kita melihatnya. Ayo siap belajar. Tepuk fokus. Siap menyimak. Nah, ini dia. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Wah, lumayan banyak juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu, Dok. Ayo, silakan masuk. Oh iya, Tok. Dodo kesini ingin mengembalikan buku yang Dodo pinjam beberapa hari yang lalu. Terima kasih ya. Oh, sama-sama, Dok. Hai. Apa kamu habis memecahkan celengan ya, Tok? Iya, Dok. Aku ingin sekali membeli sepatu baru. Tapi sebelum uang itu dibelikan sepatu, kamu harus bayar zakat dulu, Tok. Zakat? Apaan itu, Dok? Payah kamu, Tok. Zakat aja tidak tahu. Zakat itu perintah Allah bagi orang yang memiliki uang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, Tok. Oh, tapi apakah aku juga harus bayar zakat, Dok? Iya, Tok. Namanya perintah Allah. Hukumnya wajib, Tok. Terus aku harus bayar kemana, Dok? Ke Dodo juga boleh. Ayo, Dodo tunjukkan caranya. Baksonya enak nih. Kebetulan Dodo lagi lapar. Ya habis. Pak, nambah satu, Pak. Dok, kamu makannya banyak sekali. Zakat yang harus aku bayar kan banyak, Dok. Orang membayar zakat itu harus sabar dan ikhlas, Tok. Tidak boleh menggerutu. Nanti amalnya tidak diterima loh. Makan lagi ah. Duh, makan bakso kok sendirian saja. Kenapa Anto tidak diajak makan? Ini Anto sedang membayar zakat ke Dodo dalam bentuk bakso, Syamil. Bayar zakat? Loh, bayar zakat kok pakai bakso? Memangnya zakat apaan? Begini, Samil. Aku kan baru saja memecahkan celengan. Kata Dodo, aku wajib bayar zakat. Oh, begitu. Dodo, Anto, kalian dengarkan baik-baik ya. Ayah akan menjelaskan tentang apa itu pengertian zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Secara bahasa, zakat artinya suci, bersih, berkah. Maksudnya, zakat adalah pemberian sebagian harta dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu agar hartanya menjadi bersih suci dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena bagian dari rukun Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat. Apabila dia membayar zakat, dia akan mendapat pahala. Bila tidak melaksanakan zakat, akan mendapat dosa. Dengan berzakat, maka akan terjalin hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin. Rasa saling tolong-menolong mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya kejahatan. Lalu, syaratnya wajib membayar zakat apa, Paman? Di antaranya telah akil balik atau telah dewasa. Jadi, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat dong. Iya, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat. Oh, sekarang Anto mengerti, Paman. Nah, Dok, karena aku tidak wajib berzakat dan kamu yang makan bakso, jadi kamu yang harus bayar baksonya ya, Dok. Tapi Tok, Dodo tidak punya. Pokoknya aku tidak mau bayar. Waduh, bagaimana ini?
Apakah adanya masalah di situ? Anak Bapak ada yang bertanya? Nah, silakan kepada Anak Nindi. Kepada siapa kita harus membayar zakat? Kepada siapa kita harus membayar zakat? Ya, pertanyaan teman kita sangat bagus. Kita kasih aplaus. Ada, jadi tadi menanyakan kepada kita, pada siapa kita harus membayar zakat. Tadi kita sudah melihat, makanya hari ini kita akan membahas itu. Baik, Anak Bapak, kembali Bapak jelaskan apa itu zakat. Ayo, semangat belajar. Zakat adalah kewajiban bagi setiap kita umat Islam untuk memberikan sebagian harta kepada mereka yang membutuhkan, yang menerimanya. Dalam hal ini disebut dengan, ada anak Bapak ada yang tahu? Apa namanya? Mustahik. Jadi orang yang berhak menerima zakat itu dinamakan dengan mustahik. Mustahik itu ada berapa macamnya? Baik, Bapak jelaskan ya. Mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat itu ada sebanyak berapa tadi? 8 orang. Yang pertama yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharib, riqab, sabilah, dan ibnu sabil. Paham? Tepuk semangat. Selanjutnya, nah, karena anak Bapak sudah tahu apa itu zakat, kemudian orang yang berhak menerimanya, maka berdasarkan pertanyaan teman kita tadi, pada siapa yang akan kita berikan zakatnya? Nah, pertanyaannya sudah terjawab. Anak-anak Bapak, masih ada yang bertanya? Masih? Baik, teman kita bertanya, katanya kalau seandainya mustahik orang yang menerima zakat ini yang 8 tadi tidak ada di kampung kita, bagaimana cara kita membayarnya? Nah, anak-anak Bapak yang bertanya, ayo kita kasih aplaus dulu. Anak-anak Bapak, alhamdulillah hari ini kita membahas materi ini melalui diskusi kelompok. Nah, nanti Bapak akan memberikan lembaran kerja diskusi kelompok. Nah, anak-anak Bapak akan memecahkan persoalan ini kita bersama-sama. Paham tuh? Bisa untuk bekerja samanya? Bisa. Sebelum lembaran kerja kelompoknya Bapak bagikan, Bapak tunjuk dulu satu-satu. Kita kelompok 1. Mana kelompok 1? Ayo angkat tangan kelompok 1. 1, 2. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, karena kelompoknya sudah dibagi, maka kita diharapkan untuk bekerja sama dan sama-sama apa itu? Nah, Bapak bagikan ya. Nah, silakan dibaca dengan baik perintahnya. Silakan literasi dengan baik dan dipahami. Nah, semuanya sudah dapat. Nah, ini tugas kelompoknya. Setelah kita baca dengan baik, kita akan diskusikan dengan teman-teman kita. Ayo, baca dulu dengan baik-baik. Amin. Nanti Bapak kasih waktunya selama lebih kurang 15 menit. Kalau cukup, kalau tidak nanti kita tambah lagi. Ya, diskusikan bersama-sama dengan kelompoknya. Ayo, setelah itu nanti kita tampilkan hasil diskusi kita atau kita presentasikan di depan satu dari kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, 1, kelompok 3, 1. Jadi nanti akan ada 3 orang yang mau tampil ke depan untuk menjelaskan dari persoalan atau permasalahan yang telah kita pelajari hari ini dengan baik, dipahami dengan baik, dan dijawab dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini sudah ada permasalahannya yang akan dijawab oleh kelompok masing-masing. Ya, apa itu? Bapak kasih waktu sedikit lagi untuk sebelum dipresentasikan atau ditampilkan ke depan mewakili kelompoknya masing-masing. Coba
Coba baca lagi dengan baik. Bapak kasih waktu lebih kurang 2 menit. Oke, yang kelompok 1, yang kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok Dan waktunya habis, silakan untuk mempresentasikan ke depan setiap kelompoknya. Ayo kita sama-sama dengarkan, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo, siapa dulu yang mau tampil? Nama kelompok 1. Ayo, silakan. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Silakan didengarkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Fatullah dari kelompok 1. Akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Iya, silakan. Hukum memberikan berguna bagi setiap pribadi muslim adalah wajib. Nah, jadi dengar ya, hukum membayar zakat fitrah bagi setiap muslim adalah wajib. Selanjutnya untuk kelompok 2 akan ditampilkan oleh ini. Ayo, silakan kasih aplaus teman kita. Perkenalkan, nama saya Nindi dari kelompok 2. Sebagian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan merupakan pengertian dari bagian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menampilkan hasil diskusinya. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kepada kelompok 3. Pada kelompok 3 diwakili oleh siapa? Mewakili. Kasih aplaus kepada kelompok semua yang telah tampil pada hari ini. Baik, anak bapak, hari ini telah disampaikan tadi oleh teman-teman kita bahwa pertanyaan dari teman-teman kita ataupun permasalahan yang ada di dalam diskusi kita hari ini sudah dijawab oleh teman-teman kita. Sudah paham semuanya, anak bapak, tentang diskusinya? Apa yang disampaikan teman-teman kita tadi? Ya, baik, pertanyaannya sudah terjawab ya. Depo 3. Depo 4. Siap? Belajar? Alhamdulillah kita memahami makna zakat. Selanjutnya kita sudah paham apa itu masalah yang kita hadapi dalam mengeluarkan zakat. Nah, anak-anak bapak, silakan kita bersama-sama kembali melalui materi ini. Sahabat soleh, pernahkah kalian berbagi? Allah sangat menyukai orang yang selalu berbagi. Karena itu, berbagi adalah cara kita berterima kasih kepada Allah. Kalau kalian sering berbagi, Allah akan terus memberi. Sungguh indah hidup saling berbagi. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Hidup lapang dengan berbagi. Kita belajar tentang zakat. Tahukah kalian makna zakat? Secara bahasa, zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Zakat ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta. Zakat fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, yaitu pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Tentunya dengan kualitas beras yang bagus yang dimakan sehari-hari. Waktu mengeluarkan zakat fitrah.
Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun jenis harta yang wajib disakati yaitu emas dan perak, uang simpanan, hasil berdagang atau bekerja, hasil pertanian atau perkebunan, binatang ternak, atau barang temuan. Masing-masing harta tadi memiliki perhitungan dan ketentuan sendiri-sendiri. Ketentuan orang yang wajib berzakat. Orang yang wajib berzakat yaitu yang beragama Islam, balik dan berakal, bebas dari hutang, dan merdeka. Ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama, cara memperoleh harta dengan halal dan baik. Hartanya berkembang, hartanya milik sendiri, mencapai 1 tahun atau haul, dan juga mencapai nisab. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, berdasarkan ayat tersebut, penerima zakat yang pertama, fakir, yaitu seseorang yang tidak tercukupi kebutuhan dan juga tidak memiliki pekerjaan. 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. 3. Amil, yaitu orang yang ditugaskan pemerintah, lembaga zakat, atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. 4. Mu'alaf, yaitu orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam. 5. Ar-Riqab, adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan membelinya dengan uang zakat. 6. Al-Gharim, yaitu orang yang sedang ditimpa hutang dan tidak mampu melepaskan hutang tersebut kecuali dengan bantuan orang lain. 7. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. 8. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan. Zakat itu apa tadi artinya? Suci. Itu menyuci? Sucikan. Kemudian mustahik zakat. Yang pertama apa? Fakir. Yang kedua? Miskin. Yang ketiga? Amil. Yang keempat? Mu'alaf. Yang kelima? Gharim. Yang keenam? Riqab. Yang ketujuh? Fisabilillah. Yang keenam? Ibnu Sabil. Anak-anak Bapak, berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan tadi? 2,5% daripada hasil yang kita dapatkan. Paham tuh? Nah, anak-anak Bapak, selanjutnya memahami hikmah daripada zakat ini. Apa hikmahnya? Membersihkan harta dari Nah, apa hikmahnya? Yang pertama, membersihkan harta dari sifat kikir. Tahu kikir anak Bapak? Kikir tahu? Pelit. Orang yang tidak mau berbagi. Orang yang tidak mau menolong sesama. Artinya apa itu? Mari sama-sama kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ayo, yang pertama apa? Zakat fitrah bukan sekedar kewajiban, tetapi wujud kasih sayang terhadap sesama. Kemudian dengan membayar zakat, kita meraih kesucian dan kemenangan bersama. Mari kita tunaikan zakat dengan ikhlas. Main tuh? Mudah-mudahan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini membawa perubahan kepada perilaku ataupun sikap kita lebih baik ke depannya. Kita amalkan bersama-sama. Paham tuh? Siap mengamalkan? Ya, insya Allah kita amalkan apa yang telah kita dapat hari ini untuk saling berbagi dengan sesama kita. Masih semangat? Setelah kita simpulkan pelajaran kita hari ini, mari kita ulang lagi.
kita tentang pemahaman materi zakat pada hari ini. Yuk, siap semuanya? Pilih dari pertanyaan ini. Nah, kemudian dijawab dengan sebaiknya, dengan benar. Orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut? Alhamdulillah kita telah membahas tentang materi apa tadi? Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Baik tuh? Bisa dipahami? Hari ini kita cukupkan untuk materi zakat. Mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah dan alhamdulillah kita dari pagi sampai saat ini masih diberi